Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang para pendengar kami. Hari ini kita punya episode spesial yang akan membahas tentang etika digital atau digital ethics. Di era teknologi dan internet, seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita dilakukan secara online. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, belajar, hingga bekerja. Namun, kemudahan ini juga harus diimbangi dengan sikap yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Etika digital menjadi penting agar interaksi di dunia maya tetap sopan, aman, dan saling menghargai. Hari ini sudah bersama saya 9 narasumber yang akan membahas berbagai aspek dari etika digital. Pertama ada Saudara Max, ada Adonis, Wira, Cynthia, Dwi, Jenny, Hesti, Henry, dan Yusuf. Kita tidak usah berlama-lama lagi, kayaknya para narasumber kita ini sudah memiliki banyak pengetahuan tentang digital ethics. Pertama, kita masuk ke topik yang paling awal, yaitu tentang pengertian etika digital. Mungkin bisa saya kasih kesempatan ke narasumber kita yang pertama, Saudara Max. Terima kasih Dita. Jadi ya, kalau bicara soal etika digital, sebenarnya itu adalah aturan atau norma tentang bagaimana kita bersikap ketika menggunakan teknologi dan internet. Jadi walaupun kita berkomunikasi lewat layar, yang kita hadapi tetap manusia lain ya, yang punya perasaan dan hak yang sama. Jadi penting untuk kita tetap menjaga sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan adanya etika digital ini, ruang online bisa jadi tempat yang lebih aman, nyaman, dan positif untuk semua orang. Karena kalau tanpa etika, internet bisa dengan mudah dipenuhi konflik, ujaran kebencian, bahkan penyebaran informasi yang tidak benar. Etika digital bisa kita sambungkan juga ke etika menggunakan sosial media. Mungkin yang menggunakan etika menggunakan media sosial bisa dijelaskan oleh Saudara Adonis. Saya beri waktu. Terima kasih Dita atas waktunya. Nah, kita membahas tentang etika menggunakan media sosial ya. Nah, seperti yang sudah kita tahu, media sosial sekarang sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari yang sering kita gunain, yang sering kita seluruh dunia gunakan lah. Semua orang menggunakannya. Mulai dari untuk berbagi cerita, menyampaikan pendapat, sampai sekedar update kegiatan yang kita lakukan hari per hari. Karena sifat yang terbuka itulah, siapa saja bisa menulis, berkomentar, atau membagikan informasi. Justru karena kebebasan itulah, kita juga perlu kesadaran untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Kadang kita terlalu cepat memberikan komentar atau membagikan sebuah informasi tanpa memikirkan dampaknya. Padahal sederhananya, seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan kebencian, dan memastikan informasi yang kita bagi itu benar, itu udah merupakan bagian dari etika digital. Media sosial bukan hanya soal sekedar kebebasan berekspresi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap menghargai orang lain di ruang digital. Pada akhirnya, apa yang kita tulis di internet itu bisa dilihat banyak orang, bahkan bisa bertahan lama. Jadi, penting bagi kita untuk selalu berpikir sebelum mengetik dan sebelum membagikan sesuatu. Dalam menggunakan sosial media, kita harus bertanggung jawab. Jangan menyebarkan asal informasi, terus bertanggung jawab pada apa yang kita ketik karena akan berlangsung lama. Kan internet tidak bisa kita batasi ya. Nah, untuk menyambung materi tersebut, ada nih bahaya hoax dan informasi palsu. Mungkin Saudari Wira bisa menjelaskan lagi apa sih bahaya hoax dan informasi palsu yang kita bisa dapat dari efek menggunakan media sosial. Selain adanya etika menggunakan media sosial, ada pun salah satu tantangan besar di era digital saat ini, yaitu penyebaran hoax atau informasi palsu. Di era digital ini, penyebaran hoax pastinya bukan lagi masalah sepele bagi kita semua, karena dampaknya bisa saja memicu keributan hingga perpecahan di masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Di mana kebiasaan langsung menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya itu sangatlah berbahaya tentunya bagi kita semua. Sehingga kita sebagai masyarakat di sini, kita dituntut untuk selalu bersikap kritis dan teliti terhadap setiap informasi yang kita terima.
Jadi sebagai pengguna internet yang cerdas tentunya ini merupakan cara terbaik untuk memutus rantai berita hoax itu dengan memastikan sumbernya jelas terlebih dahulu, di mana sumbernya jelas dan resmi sebelum kita membagikan informasi tersebut. Patut yang kita ingat juga kalau pilihan kita untuk tidak menyebarkan informasi yang meragukan itu merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab dan etika kita dalam dunia maya. Baik, Saudari Wira, atas penjelasannya brief tentang bahaya hoax dan informasi palsu. Saudari Cynthia bisa mengetahui lebih nih apa itu privasi di dunia digital. Terima kasih Saudari Nandita. Mohon izin, dalam ekosistem digital, kesadaran privasi adalah fondasi utama etika berkomunikasi. Seringkali pengguna tanpa sengaja mengekspos data sensitif seperti NIK, alamat, atau nomor HP yang memperbesar resiko eksploitasi data. Secara etis, tanggung jawab kita tidak hanya terbatas pada proteksi diri, tetapi juga penghormatan terhadap ruang privat orang lain. Contohnya, mencakup komitmen untuk tidak menyebarluaskan konten milik individu lain tanpa konsensus eksplisit, guna menciptakan ruang cyber yang aman dari ancaman cyber. Makasih Saudari Cynthia atas penjelasan singkatnya mengenai menghargai privasi di dunia digital. Bisa diingat lagi teman-teman, dunia teknologi, dunia digital, dunia internet itu sangat luas, jadi jangan sampai kita menyebarkan hal-hal pribadi kita, baik secara simpel saja menyebarkan tanggal lahir kita atau bulan lahir kita, karena akan menimbulkan hal-hal negatif. Dari situ orang bisa menebak PIN password kita atau NIK kita yang bakal membawakan keburukan bagi diri kita sendiri. Makanya kita kembali lagi ke topik sebelumnya bahwa setiap manusia, setiap orang yang menggunakan internet harus bersikap kritis. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin ada next topik nih menarik juga nih bisa kita bahas, yaitu etika berkomentar di internet. Sekali ya, bisa menjelaskan apa itu sih etika berkomentar di internet dan kita harus apa sih cara berkomentar di internet yang tepat dan benar? Terima kasih atas kesempatannya Saudari Nandita. Terkait dari etika kita berkomentar di dunia maya, di internet itu, kita sejatinya mengetahui bahwa banyak sekali media sosial yang kita gunakan untuk menjadi ruang diskusi, baik itu dari isu-isu pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan media sosial yang kita miliki, kadang ruang diskusi tersebut menjadi ajang kita untuk bertengkar antar sesama tuh. Nah, disitulah memicu adanya pertengkaran ketika kita tidak bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita dengan baik. Makanya ketika kita menggunakan media sosial, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita beretika di dalam media sosial, terutama dalam mengomentari hal-hal yang menjadi bahan diskusi kita bersama rekan-rekan ataupun teman-teman lainnya. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengetahui bahwa sejatinya ketika kita berkomentar itu, kita perlu menyaring, memfilter dari adanya kata-kata yang berunsur sara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun, baik itu kita dengan orang yang lebih tua dari kita maupun dari teman sebaya kita ataupun dari orang yang lebih muda dari kita. Nah, itu mungkin menjadi langkah-langkah penting ketika kita beretika menggunakan media sosial dalam menyampaikan pendapat-pendapat kita di ruang digital. Terima kasih kepada Saudari Dwi atas informasinya atau pandangannya mengenai jejak digital. Topik jejak digital bisa disampaikan kembali kepada Saudara Jenny. Terima kasih Saudari Nandita. Baik, di sini saya akan membahas tentang jejak digital. Terkadang salah satu hal yang sering sekali dilupakan oleh pengguna internet adalah tentang jejak digital. Karena apapun yang kita unggah dan tulis di internet dapat tersimpan dalam waktu yang lama. Mungkin sulit untuk dihapus sepenuhnya. Karena itu, bagi kita semua penting untuk berhati-hati dalam menggunakan media digital, karena apa yang kita bagikan hari ini itu bisa saja mempengaruhi reputasi kita di masa depan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jadi sebagai pengguna internet, kita harus selalu bijak dalam bertindak. Topik selanjutnya ialah cyberbullying. Untuk materi cyberbullying, saya serahkan ke Saudari Hesti. Baik, terima kasih kepada Saudari Nandita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying itu adalah perundungan di dunia maya. Dan ini merupakan masalah yang cukup serius di kita sekarang ini. Kenapa serius? Karena seperti yang telah disampaikan Saudari Jenny sebelumnya, bahwa jejak digital itu sulit dihapus. Dan itu bisa diakses kapan saja.
Nah, bentuknya seperti apa cyberbullying itu? Bentuknya bisa berupa komentar yang menghina, menyebarkan rumor, atau menyerang seseorang secara terus-menerus melalui internet. Nah, dampak dari cyberbullying ini tidak bisa dianggap remeh karena dapat mempengaruhi kesehatan mental korban. Kesehatan mental korban seperti apa? Korban itu bisa merasa depresi, bisa merasa stres, dia tidak ada tempat untuk mengadu, yang akhirnya bisa mengakibatkan korban itu bunuh diri. Itu yang beratnya. Nah, oleh karena itu, kita harus berpartisipasi aktif untuk menghentikan perilaku tersebut. Caranya seperti apa? Caranya seperti kita tidak ikut menyebarkan berita-berita hoaks dan tidak mendukung perundungan di dunia digital. Seperti itu, Saudari Nandita. Terima kasih kepada Saudari Hesti. Mungkin saya simpulkan lagi ya, cyberbullying itu adalah perilaku pembulian yang berada di dunia maya. Balik lagi ke topik awal atau yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mungkin saya bilang adalah jarimu akan membunuh orang. Itu adalah kiasan yang tepat untuk topik cyberbullying ini, karena kita harus bersikap bijak, hati-hati, karena bisa saja cyberbullying ini lebih parah dari pembulian pada aslinya. Kita bisa membuli orang yang kita tidak kenal, bahkan faktanya itu sangat bertolak belakang dengan fakta aslinya gitu. Jadi harus bijak dan harus memperhatikan lagi dan menjadi manusia yang lebih baik lagi di dunia maya gitu. Lanjut, kita ada topik tentang hak cipta nih. Terima kasih kepada Saudari Nandita. Terkait hak cipta itu masih tabu ya di masyarakat kita, masih banyak orang yang awam terkait hak cipta. Memang internet memudahkan kita untuk mengakses berbagai karya seperti foto, musik, video, maupun tulisan. Namun, bukan berarti kita bebas menggunakan karya tersebut tanpa izin. Bayangin nih, teman-teman bikin suatu karya, foto, video, atau musik, tiba-tiba dipakai orang tanpa seizinnya. Nah, pasti itu kan sangat menyakiti hati ya. Karena kita udah effort nih bikin, meluangkan waktu, pikiran, tapi digunakan sebebasnya sama orang lain. Nah, menghargai hak cipta merupakan bagian yang penting dari etika digital. Jika kita menggunakan karya orang lain, sebaiknya mencantumkan sumber atau memberikan kredit kepada pembuatnya. Hal ini menunjukkan penghargaan kita terhadap kreativitas tersebut dan kerja keras orang lain. Oke, terima kasih kepada Saudara Hetrik, yang menarik banget nih apa yang dibilang tadi, karena hak cipta itu adalah suatu kebanggaan bagi seseorang, jadi jangan asal mengambil alih hak cipta orang. Jadi nggak kerasa nih udah kayak 8 topik kita bahas, tapi sisa satu topik lagi nih tentang tanggung jawab pengguna internet, karena pada akhirnya setiap manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dan bertanggung jawab dengan apa yang dia laksanakan, seperti menggunakan internet, menggunakan dunia maya atau teknologi, walaupun itu baik ataupun itu baru, tetap harus memiliki tanggung jawab yang tepat. Untuk materi yang terakhir atau topik terakhir, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Yusuf tentang tanggung jawab pengguna internet. Terima kasih Saudara Nandita. Izin mau menerangkan terkait dengan tanggung jawab pengguna internet. Kalau menurut saya, berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan internet itu adalah yang mana etika digital itu sebenarnya itu bergantung pada kesadaran setiap individu masing-masing sebagai pengguna internet. Karena sebenarnya teknologi itu sebagai alat. Karena cara kita menggunakan itulah yang menentukan apakah teknologi tersebut memberikan dampak positif ataupun negatif. Seperti contoh di negara kita ini di Indonesia, orang bebas mengkritik pemerintah ataupun instansi dengan barbar, dengan liar, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia komentar. Jadi meskipun kita ini berhak untuk mengkritik suatu kebijakan, tetapi juga kita harus punya batasan, yaitu adalah bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Jadi setiap penggunaan internet itu harus memiliki sifat kesadaran untuk bersikap sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Maka ruang digital itu dapat menjadi tempat yang aman dan bermanfaat bagi semua orang kalau kita bisa bijak dalam menggunakan ruang-ruang internet yang saat ini kita nikmati. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, Saudara Yusuf, terima kasih atas penjelasannya. Saya mungkin bisa simpulkan lagi. Indonesia merupakan negara yang mana setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, setiap orang bebas menyampaikan pesan atau kesannya terhadap negara, tetapi kita juga negara hukum yang mana kita punya landasan hukum yang tepat.
Untuk berinternet sendiri kita juga udah memiliki undang-undang ITE, jadi tidak semua orang bisa mengetik sembarangan, tidak bisa mengucap ujaran kebencian dan sebagainya. Mungkin bila narasumber itu sudah pendengarnya bisa udah menyimpulkan ya cara kita beretika digital atau digital etik yang tepat. Untuk menutup hari ini ada closing statement dari saya. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa etika digital mencakup banyak aspek, mulai dari cara menggunakan media sosial, memeriksa kebenaran informasi, menjaga privasi, hingga menghargai karya orang lain. Dengan menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari, kita menciptakan lingkungan yang lebih positif, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa teman-teman dan pendengar kita untuk tetap bijak dan kritis untuk menggunakan dunia maya, tapi kita juga harus mengambil nilai-nilai positif yang tepat. Saya Dita sebagai host di sini. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, terutama kepada saudara Max, Adonis, Wira, Cynthia, Dwi, Jenny, Hesti, Henry, dan Yusuf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang semuanya.